Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa, ya. Yakin nih Bang, boleh? Ya. Ada 2 tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya, ya. Kesimpulannya tidak ada penahanan, diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya, rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Ya, itu rumah mertuanya kebetulan itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sudah disita dulu baru persetujuan. Ini Bang, angkat kiri Bang. Lihat ini Bang. Selamat malam semuanya rekan media. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Saya sudah kesakitan karena saya baru pulang operasi saraf kejepit dari Singapura. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya mau ikut dalam kasus ini. Walaupun klien saya membeludak dan hampir semua konglomerat saya yang pegang. Ya. Yang pertama, benar bahwa hari ini Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa, ya. Yakin nih Bang, boleh? Ya. Ada 2 tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya, ya. Boleh kanan Bang, kanan sini. Oke, boleh. Dah? Oke. Yang kedua kuasanya adalah pengacara Farisi yang di sebelah kanan saya ini, ya. Tangan Pak Febri-nya. Jadi ada 2 tim pengacara. Yang sebelah kiri adalah asisten saya. Lupa gua namamu karena kau nggak kaya. Sudah ya? Ya. Yang di sebelah kanan Anda sudah tahu adalah pengacaranya Don Ritno, yaitu Handika. Saya bawa ke sini karena ada beberapa hal pertanyaan yang dia yang berhak menjawab. Oke. Hari ini sudah di BAP tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan, diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri, kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera, kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1, ya. Ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha KP Deklan, itu tanah sewa oleh si klien beliau. Nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno. Ya, Don Rito ya. Ya, Don King aja deh. Don King. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar,
karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya. Jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan begini. Katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih, ya. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda kan keanehan pertama. Ya. Tidak, sampai sekarang belum. Ya, berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting sasaran tembak dapat dulu. Ya, itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Ini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya, oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tan Kian adalah sebagai saksi fakta. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah ingkrah. Ya, sudah final. Ya. Jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian sebagai hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam PNU langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim dia pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah ingkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tan Kian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada korupsi 22 ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Ya. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tan Kian. Ternyata Tan Kian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Beni Cokro
punya tanah, dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tankian. Jadi kerjasama tuh loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Bencok pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. Sudah 12 Juli kemarin, tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya, 1 perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tankian. Udah 4 ya? Ya, udah 4. Jadi, bahwa memakai alasan Tankian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai, ditetapkan sebagai tersangka, maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Salah. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tankian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tankian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tankian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tankian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja sebelum dibuka sudah diviralkan. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Walaupun itu bukan punya Pak Febri. Entar dulu, ya saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit di jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax gitu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP. Nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry, 4 dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya. Sementara itu nanti juga ditanya rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Baru kita ya. Sebenarnya kalau di dalam perkara ini gini, ini perkara Pak Farisi namanya. Saya Pak Farizi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat Jampitsus. Oke ya, itu bingkainya ini persoalkan di sana. Nah sekarang dalam bingkai itu dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami belum tahu kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri, tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya yuridis ya, gitu kan. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong, saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa wah ini ada framing artinya, itu silakan. Oke, jadi untuk meringkaskan ya sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50M plus. Kedua, juga yang kedua kalau benar Tankian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya. Yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tankian karena adanya hanya aset di luar
aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah, dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tankian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku, ya. Apalagi dan mengenai keberadaan uang, ya, di dua tempat itu beliau tidak tahu. Itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi, yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final. Jauh sebelum dia jadi Jampitsus. Dia Jampitsus akhir Januari 2022. Ini sudah disidik jauh sebelumnya, tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah Jampitsus pada waktu itu. Itu. Kemudian sampai PN, PT, MA, kasasi, tidak ada, dan Tankian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan. Tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim, maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini ada. Seperti kasus asistennya Nadiem, disebutkan bersama-sama dengan siapa, ada. Ini tidak ada. Clean 100%. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar. Itu adalah prinsip norma hukum. Itu kira-kira, silakan bertanya dulu soal. Wow. Tunggu. Ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disentuh itu adalah memang upahnya. Tapi terkait dengan isi dari Satu-satu. Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya, rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke, rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Ya, itu rumah mertuanya. Kebetulan mertuanya marga Marbun, satu marga dengan istri saya tercinta, Marbun, Buru Marbun. Nah, sudah dihibahkan itu ke cucunya, kan ada nih. Iya, cucu. Ke cucunya, yaitu anak dari Febri. Itu sudah sertifikat atas nama dia, dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. terkait isi berapa? Udah dibilangin tadi, sejak tahun 2022 itu sudah dibawa penguasaan dari klien dia, Don Ritno, sebagai Don Rito atau Don King. Sekarang karena menyangkut uang itu kami tidak berhak menjawab. Silakan jawab dulu, Bos. Menyangkut uang ya. Uang dari Tan Kiang 5 juta dolar Singapura mau dihubungkan dengan barang bukti berupa uang yang ada di Cafe Cipete di tempat money changer, kemudian di rumah Sentul. Itu pasti tertolak karena sumbernya bukan dari Tan Kiang. Ada uang masuk 80 M. Mana? Nih, terangin deh, ini uang apa nih? Ada 80 miliar dari rekan bisnis dari kliennya dia, tapi saya tidak berhak menjawab masuk ke kliennya dia. Betapa kayanya kliennya dia, tapi lebih kaya saya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, uang berupa dolar Singapura maupun dolar Amerika yang disita dari Cafe Cipete itu bersumber dari kerjasama dengan seorang pengusaha. Tapi mohon maaf, hari ini pun kami belum berani menyebut namanya. Untuk apa? Untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Dan salah satu ada 80 miliar. Selain daripada uang yang ditemukan di kafe, juga ada transfer ke perusahaan dalam rangka kerjasama itu 80 miliar ya. berdasar perjanjian yang sah. Jumlahnya adalah kurang lebih 80 miliar. Jadi kami simpulkan, jika dihubungkan dengan uang yang ditemukan di kafe sebanyak 3,2 juta US
dolar Singapura dan 870.000 dolar Amerika itu pasti bukan dari saudara Tan Kiang. Nah, kami pastikan juga keterangan saudara Ferry Boboho yang mencoba dihubungkan dengan barang bukti itu pasti tertolak secara hukum. Itu firm. Kedua, jika dihubungkan dengan perkara suplai batu bara di PLN, itu juga pasti tertolak secara hukum. Karena klien kami tidak ada urusan dengan para supplier. Mungkin fokus ini dulu Asabri, baru kita nanti ke sana. Oke. Asabri dulu, ada pertanyaan, udah puas? Masih ada pertanyaan? Jangan diulang lagi pertanyaan yang sama. Terkait sebelah itu apakah ada hubungannya juga dengan Baik, jadi gini, menyambung keterangan tadi. Tadi udah kami sampaikan, sekitar tahun 2023, Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang mondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid, dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku, serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Amerika? Pada saatnya kami akan jelaskan setelah para pihak yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus, disertai dengan semua bukti-bukti yang kuat, yang sahih dan relevan. Kami tidak mau mendahului itu dulu. Kita tidak mendahului. Nah, Oke. Jadi sementara itu. jadi sekali lagi, semua unsur pembuktian yang vital untuk membuktikan adanya suap tidak dipenuhi. Pemberi suap tidak tersangka, hak uang harta Asabri tidak ada dinikmati oleh Tan Kiang, sudah disita dan sudah dilelang, dan salah total pernyataan penyidik Polri yang menyatakan kerugian negara 22 karena 22 itu sudah kembali 12 triliun dari lelang putusan PK pengadilan. Ya, sisa masih banyak tanahnya, termasuk tanah KSO antara Bencok dengan si Tan Kiang ini sudah dilelang tapi belum laku. Jadi 1 meter pun Tan Kiang tidak menikmati apapun. Pertanyaannya, kenapa Tan Kiang mau katanya membuat berita acara? Waktu akan menjawab. Ya, waktu akan menjawab apakah dia akan tetap sama itu atau tidak, atau apa yang dikhawatirkan. Kami tidak bisa ngomong sekarang. Waktu akan menjawab. Asabri itu dulu ya, nggak ada lagi yang aneh. Mengenai Asabri, Bang, sebenarnya mengenai status PB itu tersangkanya berdasarkan sprendik dari Polri atau dari sprendik kejaksaan. Sprendik lanjutin terhadap Yang mana yang sekarang? Asabri loh. Kan statusnya Bentar dulu, tersangka. Asabri yang mana? Kan status PB kan di yang tersangka. Yang sekarang. Itu sprendik dari kejaksaan atau sprendik dari Saya jawab dulu. Ya. Ini kami merujuk kepada panggilan ya. Berdasarkan panggilan yang ditujukan kepada klien kami, Pak Febri, itu panggilannya sebagai tersangka. Karena panggilannya sebagai tersangka tentu ada dasarnya. Saya lihat dasarnya adalah sprindik yang ditetapkan oleh Polda Metro. Jadi intinya ini adalah pengalihan daripada tindak lanjut daripada Polda. Mereka menindaklanjutin dengan pemanggilan tersangka di sini. Di sini itu. Tapi memang di sana saya lihat juga ada sprindik dari Kejagung juga. Kalau sprindik dari Polda itu spesidik tanggal 6 Juli 2026. Kalau ini tadi pada tanggal berapa yang baru-baru ini dimasukkan dalam satu panggilan kami. Jadi kalau ditanya dua-dua menjadi dasar dan sebagai tersangka panggilannya. Udah?
Udah dulu, udah deh, udah itu dulu. Tadi bang, itu kan abang lihat memang ada sedikit yang dikantongi juga bahwa tindak lanjut dari pengacara nanti selanjutnya bakal Entar dulu belum selesai ini dulu kamu Sabar. Oke. Jadi, entar dulu. Jadi, ya, semua perbuatan yang dilakukan terhadap Febri jelas-jelas telah merobek-robek isi KUHP, melanggar semua hukum acara, melanggar semua ajas hukum. Bahkan zaman Belanda pun nggak ada begitu. Pertanyaannya adalah why dan kenapa? Padahal targetnya itu adalah seorang Jampitsus yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena sudah begitu banyak, sudah hampir 500 triliun uang yang sudah terkumpul. Nanti saya akan bahas itu. Itu dulu Mas Sabri ya. Nggak ada lagi, sudah kan? Sudah kita bantah semua. Itu kan pasal yang diterapkan Polri 12 artinya Tarjan ini sebagai korban kekerasan dari Febri. Korban kekerasan. Bisa saya jelasin. Sini sebentar. Kok lo dapat detail begitu, lo udah didikte lo ya. Gini, jadi intinya kalau di dalam surat saya jawab satu-satu ya. Saya jawab satu-satu. Berdasarkan surat perintah penyidikannya, memang betul ada pasalnya 12E dan 12B. Sekarang kalau memang 12E, pemerasannya di mana? Karena apa? Kenyataan yang seperti dicatatkan Pak Hotman tadi, semua kegiatan yang ada ini terlaksana, tidak ada yang dikurang-kurangi. Artinya hak-hak dari siapa Tankian katanya sampai harus diperas itu nggak ada, tetap terpenuhi semua. Dan hadir di persidangan di bawah sumpah selama persidangan dari Asabri tidak mengatakan dia diperas. Tapi dia tidak menjadi tersangka di perkara pembuatan. Kan dia kan saksi Kalau fakta harus disumpah. Saya ulangi ya. Perkara pokok itu sudah diuji mulai dari Jampitsus yang lama sampai dengan pengadilan. Satu. Kenapa? Karena tidak ada kaitan Tankian di perkara uang negara. Justru uang dia ada di sana, katanya kerjasama. Nah, itu yang jadi masalah. Sempat ditanya-tanya sebagai saksi. Itu persoalannya. Apakah kita harus menjadikan tersangka? Zolim itu artinya. Jadi Saya nggak tahu, serah kalian. atas harta dan uang dari Asabri Tankian nggak ada kaitannya. Ya, dia hanya terkait si Bencong itu beli tanah di kerjasama, hanya itu toh. Dan itu sudah disita tanah itu. Jadi mengenai kerugian Asabri ini nggak ada kaitan. Itu hanya TPPU lanjutannya. Nambah Bang Izin, Bang. Ya, Bagaimana cara merasnya? Sementara fakta yang didalilkan si Ferry memberikan uang kepada si Norman 5 juta itu tidak betul. Itu adalah fitnah. Kedua, pihak karyawan money changer 7 orang pada saat mentalnya down diancam dengan pasal sumpah palsu kalau memberi keterangan palsu. Mereka menyatakan semua tidak ada uang 5 juta dolar masuk ke money changer. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang pertanyaannya adalah apa betul si Tankian pernah ketemu Pak Febri? Pak Febri menyatakan, "Weh, gua minta sekian." Fakta itu nggak ada. Tankian menyatakan nggak pernah ketemu Pak Febri. Kedua, si Pak Febri juga menyatakan tidak pernah menyuruh si Ferry Babi meminta uang ke Tankian. Jadi konstruksi pemerasannya adalah konstruksi yang fiktif. Ada jalur di tengah yang putus. Bagaimana supaya itu bisa seolah-olah berjalan mulus sampai diserahkan ke Kejaksaan Agung? Si Ferry Bobo tidak pernah di BAP sebagai saksi. Padahal dia adalah aktor utama. Biang kerok dia. Ahli fitnah. Coba Bang lanjut. hah? Apakah Febri Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Ya jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba kita aja jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan. Itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang.
Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sudah disita dulu baru persetujuan. Sendiri sudah pernah dipanggil nggak? Siapa? Belum ada pemanggilan, belum. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung, bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka Udah videonya. mesinnya aja, lemari mesin, udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Jadi tanpa diperiksa langsung ditaruh sebagai Emang lo nggak tahu, emang itu dia, makanya Jalan atau gimana, Pak? apa? Apa cuma konversi aja? Apa? Apakah akan ada pra peradilan gitu? Sabar, lihat aja. ada waktunya, oke? Tapi coba dulu pakai suara hatimu. Ya, ini jam pitsus loh. Bagaimana masyarakat biasa? Bagaimana masyarakat lemah? Itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri? Ya, ya. Itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Apa? Kita belum selesai. Enggak, yang belum ada 2 lagi Pak. Nggak bisa selesai. Sabar Pak, saya berwenang di sini.